Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Object Oriented Analysis and Design, yaitu analisis dan pemodelan sistem informasi akademik Universitas Teknologi Bandung. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga laporan tugas besar mata kuliah Object Oriented Analysis and Design ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memahami penerapan analisis dan perancangan sistem akademik secara nyata pada Universitas Teknologi Bandung. Laporan ini membahas perancangan sistem informasi akademik, OSIS dan e-learning yang mencakup pengelolaan perwalian, tugas, nilai, hingga presensi mahasiswa. Dalam penyusunan laporan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani Aidar Ismayadi, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Object Oriented Analysis and Design, atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Pihak Universitas Teknologi Bandung sebagai objek studi kasus penelitian, serta rekan satu kelompok yang telah memberikan dukungan dan kerjasama. Disadari bahwa laporan ini memiliki berbagai celah dan keterbatasan dalam penyusunannya, penulis sangat mengharapkan evaluasi dari berbagai pihak guna menyempurnakan draft ini ke depannya. Harapan besar penulis adalah agar laporan ini mampu memberikan kontribusi positif dan menjadi salah satu rujukan dalam studi perancangan sistem informasi akademik. Latar belakang dari laporan ini adalah perkembangan teknologi informasi membuat perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perguruan tinggi, termasuk di Universitas Teknologi Bandung. UTB membutuhkan sistem informasi akademik yang mampu mengelola data mahasiswa, dosen, dan proses belajar mengajar secara terstruktur. Sistem manual beresiko menimbulkan kesalahan data dan kurangnya transparansi informasi akademik. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem yang terintegrasi dalam pendekatan Object Oriented Analysis and Design menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem informasi akademik yang terintegrasi di UTB, bagaimana penerapan metode OAD dalam perancangan sistem akademik ini, dan bagaimana memodelkan OSIS dan e-learning menggunakan UML. Tujuannya adalah merancang model sistem informasi akademik yang efektif, menerapkan metode OAD dalam perancangan sistem UTB, dan menghasilkan diagram UML, use case, dan activity sebagai acuan pengembangan. Kemudian, landasan teori. Pertama adalah sistem informasi, kumpulan komponen untuk mengolah data menjadi informasi dalam pengambilan keputusan. Object Oriented Analysis and Design, metode analisis sistem yang fokus pada objek sebagai representasi dunia nyata dengan prinsip enkapsulasi dan pewarisan. Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelian standar yang memvisualisasikan sistem perangkat lunak, mencangkup use case diagram, skenario, dan activity diagram, kemudian sequence diagram, dan kelas. Yang pertama ada use case diagram OSIS V1. Sistem OSIS V1 adalah sistem informasi akademik versi lama yang digunakan untuk membantu proses administrasi mahasiswa. Sistem ini masih digunakan dalam lingkup terbatas dan berfokus pada layanan pengajuan surat keterangan. Aktor yang terlibat pada sistem ini adalah mahasiswa dan admin. Mahasiswa berperan sebagai pihak yang mengajukan surat, sedangkan admin bertugas memproses pengajuan tersebut. Use case utama pada sistem ini meliputi login, pengajuan surat keterangan, dan pemrosesan surat admin. Di sini ada dua aktor, yaitu mahasiswa dan admin. Mahasiswa bisa kelola pengajuan surat, kelola profile, kelola layanan konseling, dan kelola informasi. Tapi ketika ingin masuk ke sistem OSIS 1, para aktor harus login terlebih dahulu. Admin akademik juga bisa akses kelola pengajuan surat, kelola profile, kelola layanan konseling, dan juga kelola informasi. Kemudian ada use case skenario OSIS V1. Yang pertama, kelola pengajuan surat. Primary aktornya yaitu mahasiswa. Stakeholdernya yaitu mahasiswa yang mengajukan surat administrasi seperti surat izin wawancara, surat keterangan mahasiswa aktif, tugas keterangan izin penelitian untuk tugas akhir, surat kerja praktik, surat izin pengambilan data, surat pengajuan pengambilan data observasi, dan mendapatkan bukti pengajuan berupa token. Admin akademik memverifikasi dan memproses permintaan surat mahasiswa secara sistematis. Use case ini mendeskripsikan alur pengajuan surat administrasi seperti surat izin wawancara, surat keterangan mahasiswa aktif, tugas keterangan izin penelitian tugas akhir, surat kerja praktek, surat izin pengambilan data, surat pengajuan pengambilan data oleh mahasiswa, hingga validasi oleh pihak admin akademik melalui sistem token.
Alurnya itu mahasiswa mengakses menu layanan mahasiswa, kemudian memilih menu token pengajuan. Kemudian sistem validasi sesi login pengguna, yaitu include login, mahasiswa mengisi formulir detail yang diajukan, berupa mata kuliah, nama instansi, alamat instansi. Kemudian mahasiswa menekan tombol dapatkan token. Sistem menerbitkan nomor token sebagai tanda bukti pengajuan surat. Admin akademik menerima notifikasi dan proses dokumen tersebut. Kemudian status pengajuan diperbarui oleh sistem untuk dipantau oleh akademik. Setelah token berhasil diproses, status menjadi diterima dan dapat diambil oleh bagian akademik. Selanjutnya, kalau informasi premi aktornya mahasiswa, stakeholdernya itu mahasiswa yang mendapatkan informasi, kemudian admin akademik ingin memastikan informasi yang disampaikan kepada mahasiswa selalu akurat dan terbarui. Use case ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat informasi krusial pada halaman utama atau beranda, termasuk jadwal akademik dan kredensial akun pendukung seperti kalender akademik, jadwal ujian, dan tautan MS Team. Alurnya yaitu mahasiswa mengakses portal OSIS 1 dan menuju dashboard utama, kemudian sistem menampilkan berbagai kategori informasi seperti kalender akademik, jadwal ujian, atau tautan MS Team. Kemudian mahasiswa melihat informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya admin akademik melakukan pembaruan atau update untuk mengunggah pengumuman baru ke dalam sistem. Setelah itu, kalau profile premi aktornya mahasiswa, stakeholdernya yaitu mahasiswa ingin melihat biodata, mengganti password, dan pemutahiran data. Admin akademik ingin memantau aktivitas perubahan data mahasiswa guna menjaga integritas informasi dan memastikan keamanan akun tetap terjaga dalam sistem. Use case ini mendeskripsikan proses mahasiswa dalam melakukan perubahan kata sandi akun portal OSIS 1 guna menjaga privasi dan keamanan data akademik serta melihat biodata mahasiswa pada sistem dan pemutahiran data. Alurnya yaitu mahasiswa mengakses menu pengaturan, kemudian sistem menampilkan menu biodata, pemutahiran data, dan change password. Mahasiswa melihat informasi biodata, kemudian mahasiswa memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru. Setelah itu mahasiswa menekan tombol untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, sistem melakukan ekskripsi dan perbarui kata sandi di database. Selanjutnya, ke layanan konseling. Premi aktornya mahasiswa, stakeholder interest-nya yaitu mahasiswa membutuhkan media untuk menyampaikan keluhan atau bimbingan non-akademik. Use case ini menggambarkan interaksi konsultasi antara mahasiswa dengan pihak konselor. Alurnya yaitu mahasiswa memilih menu layanan konseling, kemudian sistem menampilkan jadwal konseling hari ini. Setelah itu, mahasiswa menginput kategori masalah dan isi pesan konsultasi. Selanjutnya, dan terakhir, mahasiswa mengisi keluhan di kolom chat, kemudian menekan tombol kirim balasan. Oke, lanjut ke activity. Activity diagram sistem OSIS 1 memodalkan alur kerja sistem administrasi akademik yang bersifat legasi. Diagram ini merepresentasikan langkah-langkah interaksi antar aktor mahasiswa dan admin akademik dalam menjalankan berbagai fungsionalitas utama seperti pengajuan surat, berbasis token, pengolahan profil, akses layanan konseling, serta penyampaian informasi akademik. Proses dalam diagram ini secara umum dimulai ketika mahasiswa melakukan autentikasi melalui modul login untuk mendapatkan hak akses layanan. Pada fitur pengajuan surat, akan mencakup penginputan data oleh mahasiswa, penerbitan nomor token oleh sistem, hingga verifikasi akhir oleh admin. Setiap aktivitas diakhiri dengan pemutakhiran status pada database sistem, sehingga mahasiswa dapat memantau hasil akhir dari layanan yang diajukan. Yang pertama adalah pengajuan surat. Dimulai dari mahasiswa pilih menu token pengajuan, kemudian sistem memvalidasi sesi login. Setelah itu, mahasiswa isi formulir surat, kemudian sistem memvalidasi apakah data lengkap. Jika ia, terbitkan nomor token. Jika tidak, ulangi isi formulir surat. Setelah itu, tekan tombol dapatkan token. Setelah nomor token terbit, sistem mengirim notifikasi ke admin akademik. Admin akademik ubah status menjadi terima, kemudian mahasiswa pantau status dan ambil surat ke akademik. Kemudian selesai. Yang kedua, kalau informasi. Dimulai dari mahasiswa akses portal OSIS 1 dan dashboard utama, kemudian sistem menampilkan kategori informasi. Mahasiswa lihat dan baca informasi yang dibutuhkan, kemudian admin akademik memvalidasi apakah ada data update informasi terbaru. Jika iya, lakukan update atau unggah pengumuman baru. Jika tidak, selesai.
Kemudian select profile. Mahasiswa akses menu pengaturan, kemudian sistem menampilkan menu biodata, pemutahiran data, dan change password. Kemudian mahasiswa lihat informasi biodata. Setelah itu, masukkan kata sandi lama dan baru. Kemudian, sistem memvalidasi password lama sesuai atau tidak. Jika tidak, ulangi lagi, masukkan kata sandi lama dan baru. Kemudian tekan tombol simpan. Jika iya, lakukan inskripsi dan memperbarui kata sandi di database. Setelah itu, admin akademik membentuk aktivitas perubahan data dan integrasi informasi. Kemudian selesai. Setelah itu, diagram layanan konseling. Dimulai dari mahasiswa pilih menu layanan konseling, kemudian sistem menampilkan jadwal konseling hari ini. Kemudian mahasiswa input kategori masalah. Setelah itu, isi keluhan di kolom chat dan menekan tombol kirim balasan. Sistem menyimpan pesan dan teruskan notifikasi bimbingan ke admin akademik. Kemudian admin akademik terima media keluhan atau bimbingan non-akademik. Kemudian selesai. Terus, sequence diagram. Sequence diagram OSIS V1 memodelkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu dalam menjalankan proses bisnis administrasi akademik. Diagram ini merepresentasikan pertukaran pesan atau message antar aktor mahasiswa dan admin akademik dengan komponen sistem seperti antarmuka pengguna atau boundary, logika proses atau kontrol, dan penyimpanan data entity. Fokus utama diagram ini mencontoh validasi akses, pembuatan token surat otomatis, pembaruan data profile, hingga alur komunikasi dalam layanan konseling digital. Melalui visualisasi ini, terlihat jelas bagaimana setiap permintaan mahasiswa diproses oleh controller sebelum akhirnya disimpan secara permanen dalam database sistem. Di sini ada diagram sequence, kolom informasi. Dimulai dari mahasiswa pilih menu informasi, kemudian menampilkan halaman informasi, get kategori info ke info controller, kemudian dari info controller ke database OSIS V1, fetch categories. Dari database OSIS V1 ke info controller, mengirimkan data kategori, jadwal kalender, dan lain-lain. Kemudian dari info controller, tampilkan kategori ke halaman informasi. Setelah itu, mahasiswa pilih kategori, misalnya jadwal kuliah. Kemudian, get data info berdasarkan ID kategori. Dari info controller ke database, fetch detail data. Dari database, mengirimkan isi informasi. Kemudian, controller show detail info ke halaman informasi. Selesai. Yang kedua, pengajuan surat. Mahasiswa membuat token pengajuan, kemudian menampilkan halaman token, dari halaman token request form ke token controller. Kemudian token controller menampilkan form detail surat. Mahasiswa isi detail surat dan klik dapatkan token, kemudian halaman mensubmit pengajuan data ke mengirim notifikasi submit pengajuan data ke token controller. Dari token controller ke database OSIS 1 tampilkan nomor token. Dari database menampilkan nomor token. Kemudian dari halaman token ke admin akademik, di sini kirim notifikasi pengguna baru. Dari admin akademik, update status menjadi diterima. Kemudian dari controller ke database, update database. Dan select profile. Mahasiswa mengakses profile, kemudian menampilkan halaman profile, kemudian disitu request data ke controller, kemudian fetch data ke database. Dari database, display data biodata ke halaman profile. Kemudian mahasiswa update password baru. Kemudian dari halaman ke controller save change, dari controller ke database, update database. Kemudian database ke halaman ke mahasiswa menampilkan success message atau berhasil. Kemudian layanan konseling. Mahasiswa buka menu halaman konseling, kemudian halaman konseling get jadwal konseling controller. Dari konseling controller ke database OSIS V1, fetch data. Dari database OSIS V1 ke konseling controller, fetch data. Sampai mengirimkan data. Kemudian tampilkan jadwal, mahasiswa isi pesan atau kategori pesan, kemudian dari halaman ke controller proses simpan, dari controller ke database insert pesan. Kemudian dari database ke halaman menampilkan notifikasi pesan terkirim. Kemudian cross diagram sistem OSIS V1.
Kelas diagram pada sistem OSIS 1 merepresentasikan struktur statis sistem yang mengelola layanan administrasi dasar dengan menerapkan pola perancangan Boundary Control Entity atau BCE. Diagram ini memisahkan komponen antarmuka pengguna, logika pemrosesan, dan penyimpanan data secara terstruktur. Komponen utama dalam diagram ini meliputi kelas entitas seperti mahasiswa, surat, dan konseling berfungsi sebagai representasi data pada database. Interaksi sistem ini dikendalikan melalui kelas controller seperti surat controller dan konseling controller yang menjembatani permintaan dari kelas boundary halaman tampilan menuju database. Hubungan antar kelas didefinisikan melalui multiplicity seperti relasi satu ke banyak dengan ditandai seperti ini. Antar mahasiswa dan surat yang menunjukkan bahwa satu mahasiswa dapat memiliki beberapa pengajuan dokumentasi administrasi. Kemudian ini adalah pemodelannya. Ini halaman atau boundary-nya, halaman tampilannya. Kemudian yang ini adalah kontrol yang menjembatani antara tampilan dengan database, dan ini adalah database-nya. Misalnya di sini halaman token pengajuan. Surat kontrolnya ajukan surat update status. Kemudian database-nya di sini. Mahasiswa seperti name, nama, jurusan, email, password, admin akademik, ID admin, nama. Nah, ini yang tombol, simbol, relasi satu ke banyak antara mahasiswa dan surat. Dah. Oke, sekarang use case diagram OASIS V2. Sistem OASIS V2 merupakan pengembangan dari OASIS V1 yang dimana OASIS V1 ini akan dihilangkan dan semua data-data secara bertahap akan dipindahkan ke OASIS V2. Jadi semua layanan mahasiswa menurut informasi wawancara kemarin adalah seperti itu. Aktor yang terlibat dalam sistem OASIS V2 meliputi mahasiswa, admin, dan dosen wali. Mahasiswa menggunakan sistem untuk keperluan akademik, admin untuk mengelola data akademik, dan dosen wali memberikan persetujuan KRS. Use case pada sistem OASIS V2 antara lain login, pengisian KRS, verifikasi keuangan, persetujuan dosen wali, pengelolaan biodata mahasiswa, serta pengelolaan kurikulum. Di sini ada use case-nya, yaitu aktornya akademik, admin akademik, dosen wali, dan mahasiswa. Admin akademik, dosen wali, dan mahasiswa ketika ingin mengakses OASIS V2 harus login terlebih dahulu. Kemudian kelola perwalian. Kemudian kelola biodata, yaitu aksesnya admin akademik dan juga mahasiswa. Kelola SKM, mahasiswa dan juga admin akademik. Kelola jadwal, admin akademik dan mahasiswa. Kelola arsip, mahasiswa dan admin akademik. Kemudian kelola nilai UAS, admin akademik dan mahasiswa. Di sini sebelum kita bisa melihat nilai UAS terlebih dahulu, itu kita harus isi kuesioner dulu. Makanya di sini ada include kelola kuesioner. Kemudian di sini ada use case skenario OASIS V2, yaitu kelola perwalian. Aktor utamanya mahasiswa dan dosen wali, secondary aktornya admin akademik. Di sini mahasiswa ingin mengontrak mata kuliah untuk semester baru secara akurat, dan dosen wali ingin meninjau dan memberikan persetujuan atau ACC terhadap rencana studi mahasiswa bimbingannya. Kemudian di sini admin akademik memastikan data KRS sinkron dengan database pusat sudah ACC oleh bagian keuangan. Kemudian use case ini mendeskripsikan alur perwalian yang mencakup verifikasi keuangan oleh admin, pengisian KRS oleh mahasiswa, hingga persetujuan akhir oleh dosen wali. Kemudian
normal flow of event-nya itu mahasiswa memilih menu perwalian, kemudian sistem validasi persyaratan, include login, mahasiswa memilih daftar mata kuliah sesuai jatah SKS yang tersedia, kemudian nomor 4 mahasiswa menekan tombol untuk mengajukan perwalian, kemudian dosen wali masuk ke dashboard dan meninjau draft KRS mahasiswa tersebut. Dosen wali menekan tombol ACC atau setujui, kemudian admin akademik melakukan verifikasi status pembayaran UKT mahasiswa. Kemudian selanjutnya admin akademik juga memantau status perwalian mahasiswa menjadi aktif. Kemudian use case skenario OSIS kedua. Di sini ada kalau nilai UAS. Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya admin akademik. Stakeholdernya mahasiswa ingin melihat hasil nilai ujian akhir semester setelah memenuhi kewajiban pengisian kuesioner. Di seksi ini menjelaskan alur mahasiswa dalam melihat nilai akhir semester yang mewajibkan pengisian kuesioner terlebih dahulu. Nilai mata kuliah telah diunggah oleh dosen dan periode pengumuman dimulai. Ini triggernya. Alurnya itu mahasiswa memilih menu kuesioner, kemudian pilih tahun ajaran, sistem mendeteksi status kuesioner evaluasi dosen, ikut ke kuesioner. Mahasiswa mengisi kuesioner yang tersedia hingga selesai. Kemudian setelah kuesioner tersimpan, sistem membuka tampilan daftar nilai UAS mahasiswa. Setelahnya ada kolom biodata. Di sini primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya admin akademik. Stakeholdernya mahasiswa yang melengkapi identitas diri, data orang tua, riwayat pendidikan, serta mengunggah dokumen wajib seperti ijazah atau transkrip nilai dan mengaktifkan fitur keamanan akun atau OTP. Use case ini mencakup pengolahan data identitas lengkap, riwayat pendidikan, unggah dokumen legalitas, termasuk ijazah dan transkrip, hingga pengaturan keamanan akun seperti OTP. Alurnya itu mahasiswa mengakses menu profile, sistem menampilkan submenu pilihan seperti data pribadi orang tua, data orang tua atau ahli, riwayat pendidikan, pekerjaan, upload dokumen, dan keamanan akun. Mahasiswa mengisi atau memperbarui data pada setiap kategori form yang tersedia. Kemudian, mahasiswa mengakses menu upload dokumen untuk mengunggah scan ijazah, transkrip nilai, SKHU, surat keterangan lulus dari jenjang sekolah sebelumnya, dan ijazah universitas sebelumnya untuk mahasiswa konversi. Kemudian, mahasiswa mengakses menu keamanan akun untuk melakukan pengaturan privacy atau aktivasi OTP. Kemudian, mahasiswa menekan tombol simpan untuk setiap perubahan. Admin akademik melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang telah diunggah mahasiswa. Kemudian ada kelas KKM. Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya admin akademik. Stakeholdernya mahasiswa yang memantau perolehan poin SKKM yang sudah terkumpul sebagai syarat kelulusan. Admin akademik ingin mengelola dan memperbarui data poin SKKM mahasiswa berdasarkan validasi kegiatan yang telah diikuti. Use case ini mendeskripsikan proses pembaruan data poin SKKM oleh admin akademik serta pemantauan hasil perolehan poin oleh mahasiswa. Alurnya itu mahasiswa mengakses menu SKKM pada portal untuk melihat total poin saat ini. Kemudian sistem menampilkan daftar riwayat kegiatan dan akumulasi poin SKKM mahasiswa. Kemudian admin akademik di sisi sistem admin ini melakukan pembaruan atau update jumlah poin SKKM untuk kegiatan yang telah diikuti mahasiswa. Yang terakhir, kemudian admin akademik menekan tombol simpan atau update. Kemudian ada kolom arsip. Primary aktornya mahasiswa, secondary aktornya admin akademik. Stakeholdernya itu mahasiswa ingin meninjau riwayat nilai atau transkrip dan data akademik dari sistem semester sebelumnya. Use case ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat kembali rekaman data akademik masa lalu yang tersimpan dalam arsip sistem. Alurnya itu mahasiswa memilih menu arsip, kemudian sistem menampilkan pilihan tahun akademik dan semester yang telah dilalui, kemudian mahasiswa memilih periode tertentu. Setelah itu sistem menarik data dari nilai dan riwayat akademik database pusat. Mahasiswa melihat atau mengunduh materi semester tersebut. Selanjutnya, activity diagram sistem OSIS V2, yaitu merepresentasikan alur kerja administrasi akademik yang lebih kompleks dengan sistem validasi bertingkat. Diagram ini memodelkan interaksi antara mahasiswa, admin, yaitu keuangan dan akademik, serta dosen wali dalam menjalankan prosedur utama seperti pewalian digital,
pengelolaan nilai UAS, hingga pemutakhiran biodata mandiri. Berbeda dengan versi sebelumnya, alur pada OSIS V2 menekan pada gatekeeper sistem, di mana akses layanan tertentu bergantung pada pemenuhan kewajiban, seperti validasi berKT untuk perwalian dan pengisian kuesioner evaluasi dosen sebelum mengakses nilai. Selain itu, diagram ini juga mencakup prosedur keamanan akun mulai aktivasi OTP serta verifikasi dokumen legalitas oleh admin guna menjamin integritas data akademik mahasiswa secara menyeluruh. Yang pertama, ada activity diagram kelola biodata. Dimulai dari mahasiswa yang ingin mengakses menu profile, kemudian sistem menampilkan pilihan submenu profile. Setelah itu, mahasiswa pilih submenu yang terdiri dari data pribadi, data orang tua, pendidikan, pekerjaan, upload atau keamanan. Setelah itu, setelah memilih, mahasiswa mengisi atau perbarui data formulir atau mengunggah scan dokumen. Setelah itu, sistem menyimpan perubahan ke dalam database. Admin akademik menerima dan meninjau dokumen serta data yang diperbaiki. Nah, di sini jika dokumen dan data valid, verifikasi dan validasi data selesai. Jika tidak, baik lagi mahasiswa isi formulir, perbarui data, dan mengunggah scan dokumen yang valid. Kemudian ada kelola nilai UAS. Jadi mahasiswa pilih menu kuesioner dan pilih tahun ajaran. Kemudian setelah itu sistem memvalidasi. Jika sudah isi kuesioner, sistem langsung membuka hak akses dan tampilkan daftar nilai UAS. Nah, jika belum, mahasiswa isi kuesioner. Nah, jika sudah, kemudian admin akademik memantau distribusi nilai dan integritas data kuesioner. Setelah itu, baru mahasiswa bisa melihat tampilan daftar nilai UAS. Kemudian selesai. Kemudian ada activity diagram kelola SKKM. Mahasiswa mengakses menu SKKM, kemudian sistem menampilkan daftar riwayat kegiatan dan akumulasi poin SKKM. Admin akademik mengupdate jumlah poin SKKM, kemudian sistem mensinkronasi data poin dari database pusat ke dashboard mahasiswa. Kemudian mahasiswa bisa melihat hasil perolehan SKKM. Kemudian apakah poin muncul? Kalau tidak, mahasiswa konfirmasi dan bawa bukti kegiatan ke admin akademik. Jika iya, selesai. Kemudian diagram kelola arsip. Mahasiswa pilih menu arsip, kemudian sistem menampilkan pilihan akademik dan semester. Setelah itu, kemudian mahasiswa pilih periode. Sistem menampilkan riwayat nilai dan dokumen materi. Kemudian, sistem menarik data riwayat akademik dari database. Admin akademik memantau akses data arsip, kemudian mahasiswa lihat riwayat nilai dan materi. Selanjutnya, sequence. Lanjut, sequence diagram OSIS V2 ini memodelkan alur interaksi yang lebih kompleks dan terintegritas dalam manajemen akademik tingkat lanjut. Diagram ini merepresentasikan koordinasi pesan antar aktor, yaitu mahasiswa, dosen wali, admin akademik, dan admin keuangan dalam menjalankan fungsi krusial seperti perwalian KRS, pengelolaan nilai transparan, verifikasi dokumen legalitas, hingga pemantauan poin SKKM. Interaksi dimulai dengan validasi persyaratan keuangan sebelum mahasiswa dapat mengakses modul perwalian. Kemudian, alur pada diagram ini menunjukkan bagaimana setiap permintaan seperti pengajuan KRS dan pengisian kuesioner dosen diproses melalui logika kontrol yang ketat sebelum divalidasi oleh otoritas terkait dan diperbarui secara real-time ke dalam database. Hal ini memastikan integrasi data akademik dan efisiensi birokrasi dalam ekosistem digital kampus. Yang pertama adalah kelola perwalian V1. Mahasiswa pilih menu perwalian, kemudian diarahkan ke halaman perwalian. Dari halaman perwalian ini validasi sesi ke perwalian kontroler. Kemudian pilih matkul. Mahasiswa pilih matkul, tercetak SKS, dan validasi ke perwalian kontroler. Kemudian pengajuan perwalian. Dari halaman perwalian, simpan draft KRS. Kemudian admin akademik, review draft ke perwalian kontroler. Kemudian
klik ACC. Kemudian verifikasi bayar UKT. Ini dari admin akademik ke database OSIS V2. Kemudian dari halaman controller, perwalian controller, update status aktif. Setelah itu, database OSIS V2 mengirim tampilan status aktif ke halaman perwalian. Setelah itu, diagram sequence skala nilai. Mahasiswa pilih menu kuesioner atau tahun ajaran, kemudian menampilkan halaman nilai. Dari halaman nilai ini, cek status kuesioner ke nilai controller. Kemudian, get status untuk mendapatkan data di database OSIS V2. Setelah itu, database OSIS V2 memvalidasi bahwa belum isi. Kemudian, tampilkan form kuesioner dari nilai controller ke halaman nilai. Kemudian, mahasiswa mengisi kuesioner, simpan kuesioner dari halaman nilai, memproses dan menyimpan ke nilai controller. Setelah itu, database mengupdate status. Setelah diupdate status, nilai controller menampilkan validasi tampilan daftar nilai UAS ke halaman nilai. Setelah itu, pola biodata. Mahasiswa akses menu profil, kemudian menampilkan halaman profil. Dari halaman profil, get submenu ke profil controller. Kemudian profil controller menampilkan pilihan menu seperti data pribadi, dokumen, keamanan data ke halaman profil. Mahasiswa input atau update data, kemudian update scan dokumen, kemudian klik simpan. Halaman profil ke profil controller, validasinya simpan perubahan. Profil controller kemudian ke database OSIS V2, update data dan file. Kemudian admin akademik kirim notifikasi profil controller kirim notifikasi ke admin akademik. Kemudian admin akademik validasi dokumen. Setelah itu, dari tampilan controller, profil controller ini tampilkan status berhasil ke halaman profil. Kemudian pola SKKM. Mahasiswa akses menu SKKM. Dari halaman SKKM, get history endpoint, SKKM controller, kemudian dari SKKM controller ke database OSIS V2 untuk mendapatkan data SKKM-nya. Kemudian dari database tampilan menampilkan riwayat dan poin ke halaman SKKM. Dari admin akademik, update poin jika ada pengupdatean poin ke SKKM controller. Kemudian dari SKKM controller, save update. Setelah itu, dari database, reverse data dan revise data poin terbaru. Kalau arsip, mahasiswa pilih menu arsip. Dari halaman arsip, get daftar periode ke arsip controller. Dari arsip controller ke database, mengambil data, kemudian database menampilkan daftar tahun akademik ke halaman, kemudian mahasiswa pilih periode semester. Setelah itu, dari halaman arsip ke arsip controller, request data arsip, ID periode, kemudian database ke arsip controller dari halaman arsip. Kemudian dari arsip controller pilih data nilai dan master ke database. Dari database menampilkan data atau tombol download. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram OSIS V2 ini memodelkan arsitektur manajemen akademik yang lebih kompleks dan terintegrasi. Diagram ini mencakup berbagai entitas yang saling terhubung lintas departemen, mulai dari akademik, profil dosen wali, hingga status administrasi keuangan. Struktur ini menonjolkan integrasi antar kelas mahasiswa dengan kelas KRS dan dosen wali, di mana proses perwalian dikontrol secara ketat oleh perwalian controller. Keberadaan kelas admin keuangan dan kuesioner berfungsi sebagai validasi persyaratan atau gatekeeper. Oke, sebelum data nilai atau KRS dapat diakses. Jadi, si admin keuangan dan kuesioner adalah
validasinya. Selain itu, diagram ini juga membolehkan pengelolaan dokumen melalui kelas dokumen pribadi dan SKKM, yang menunjukkan bagaimana sistem menangani verifikasi data fisik ke dalam bentuk digital secara sistematis. Nah, ini tampilannya atau boundary-nya. Ini kontrolnya. Kemudian ini database-nya. Nah, kemudian di sini ada use case diagram sistem e-learning, merupakan platform kelas virtual yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi belajar mengajar antar dosen dan mahasiswa secara digital. Sistem ini berfungsi sebagai media distribusi materi dan pengelolaan tugas yang terintegrasi untuk mendukung fleksibilitas akademik. Aktor yang terlibat dalam sistem e-learning meliputi mahasiswa, dosen, dan admin akademik. Dosen berperan dalam mengelola konten pembelajaran, mahasiswa berinteraksi dengan tugas dan materi, sementara admin akademik memiliki otoritas untuk memvalidasi dan melakukan penyesuaian pada data presensi jika diperlukan. Use case pada sistem e-learning ini mencakup proses login, pengelolaan materi, pengelolaan tugas, termasuk fitur upload dan edit tugas, pengelolaan nilai, serta pengelolaan presensi harian mahasiswa. Aktornya ada mahasiswa, dosen, dan admin akademik. Mahasiswa bisa mengakses kelola materi, kelola tugas, edit tugas, kelola nilai, kelola presensi. Dosen bisa akses kelola tugas, kelola nilai, kelola presensi. Akademik akses kelola presensi. Sebelum masuk ke sistem, wajib untuk login, makanya sih ada include login. Kemudian untuk yang edit tugas, extend kelola tugas, jadi jika saat mahasiswa mengupload tugas dan ingin mengeditnya, di sini terjadilah extend. Tapi jika tidak pun tidak ada masalah. Kemudian use case skenario e-learning yang pertama itu kelola materi. Melalui aktornya dosen, kemudian stakeholder dan interestnya, dosen yang mendistribusikan bahan ajar atau berupa dokumen atau video kepada mahasiswa secara digital. Mahasiswa ingin mengakses dan mengunduh materi perkuliahan untuk keperluan belajar. Use case ini mendeskripsikan proses dosen dalam mengunggah materi serta mahasiswa dalam mengakses materi tersebut. Alurnya yaitu dosen memilih menu kelola materi atau upload tugas, kemudian sistem melakukan validasi hak akses, include login, dosen mengunggah file materi dan memberikan deskripsi singkat, kemudian sistem menyimpan materi ke dalam database kelas, mahasiswa mengakses menu materi dan melakukan pengunduhan, download file. Yang kedua itu kelola tugas, primary aktornya dosen dan mahasiswa, stakeholder dan interestnya yaitu dosen ini memberikan penugasan dan mengumpulkan jawaban mahasiswa secara terpusat. Mahasiswa yang mengunggah jawaban tugas sesuai batas waktu yang ditentukan. Use case ini menjelaskan alur pemberian tugas oleh dosen serta pengumpulan tugas oleh mahasiswa, termasuk fitur perubahan tugas jika diperlukan. Alurnya yaitu dosen membuat slot penugasan baru dengan menentukan batas waktu atau deadline. Mahasiswa melihat instruksi tugas pada dashboard e-learning. Mahasiswa mengunggah file jawaban tugas, kemudian sistem memberikan konfirmasi bahwa tugas telah berhasil dikirim. Selanjutnya ada kelola nilai. Primary aktornya itu dosen, secondary aktornya mahasiswa, stakeholder dan interestnya itu dosen ingin memberikan skor evaluasi terhadap hasil tugas mahasiswa. Kemudian mahasiswa ingin mengetahui hasil penilaian dosen terhadap tugas yang telah dikerjakan. Use case ini mendeskripsikan proses pemberian nilai oleh dosen serta pemantauan hasil nilai oleh mahasiswa. Alurnya itu dosen memilih menu nilai, dosen memasukkan angka penilaian pada daftar tugas mahasiswa, kemudian dosen menekan tombol untuk mempublikasi nilai. Mahasiswa mengakses dashboard nilai untuk melihat hasil skor dan umpan balik atau feedback dari dosen. Selanjutnya adalah kelola presensi. Primary aktornya dosen, secondary aktornya mahasiswa dan admin akademik. Stakeholder dan interestnya yaitu dosen ingin mencatat kehadiran mahasiswa dalam setiap pertemuan kelas. Mahasiswa ingin memantau rekapitulasi kehadiran
harian. Admin akademik ingin memantau integritas data kehadiran dan melakukan penyesuaian jika terjadi kesalahan teknis. Use case ini mencakup pencatatan kehadiran oleh dosen, pemantauan oleh mahasiswa, serta pengawasan atau perbaikan data oleh admin akademik. Alurnya yaitu dosen membuka daftar hadir pada menu presensi, dosen menandai status kehadiran setiap mahasiswa hadir, apa, atau izin. Kemudian mahasiswa melihat rekap kehadiran pada portal mereka. Admin akademik melakukan pemantauan dan dapat mengubah status kehadiran jika terdapat laporan kesalahan input dari dosen atau bukti izin mahasiswa yang sah. Activity Diagram System e-learning ini memodelkan alur interaksi, edukatif, dan manajemen pembelajaran digital antara aktor, dosen, dan mahasiswa. Diagram ini merepresentasikan fungsionalitas krusial dalam pendistribusian materi ajar, pengumpulan tugas daring, pemberian skor evaluasi, serta pencatatan presensi perkuliahan. Proses dalam sistem ini dirancang untuk mendukung transparansi dan efektivitas belajar mengajar. Pada periode penugasan, alur mencakup fleksibilitas pengiriman melalui fungsi edit tugas sebagai extend selama periode akses tersedia. Sementara pada fitur presensi dan nilai, diagram menunjukkan keterhubungan data yang real-time, di mana setiap input dari dosen atau koreksi dari admin akademik akan langsung memperbarui dashboard mahasiswa. Alur ini memastikan seluruh proses akademik terdokumentasi dengan baik dalam ekosistem pembelajaran digital. Yang pertama di sini ada activity diagram kelola tugas. Dimulai dari dosen membuat penugasan baru dan menentukan batas waktu, kemudian sistem menyimpan penugasan dan tampilkan instruksi pada dashboard mahasiswa, kemudian mahasiswa instruksi tugas pada dashboard. Setelah itu, mahasiswa unggah file jawaban tugas. Sistem memvalidasi apakah upload berhasil, jika ya konfirmasi bahwa tugas berhasil dikirim, jika tidak, gagal unggah, cek koneksi, format. Kemudian balik lagi ke unggah file jawaban tugas. Nah, jika upload berhasil dan iya, lanjut, mahasiswa bisa ingin ubah jawaban file atau tidak. Jika iya, klik tombol edit, kemudian kembali lagi ke upload berhasil, iya atau tidak, kemudian jika iya konfirmasi bahwa tugas berhasil dikirim. Jika tidak, gagal unggah dan kembali ke sini. Dan jika tidak ingin mengubah jawaban file, kemudian selesai. Berikutnya, kelola presensi. Dimulai dari dosen buka menu presensi, kemudian sistem menampilkan daftar kelas, kemudian sistem menampilkan daftar hadir. Dosen tandai status kehadiran, hadir alfa izin. Kemudian, sistem mensinkronasi data ke database. Jika sinkronasi berhasil, data berhasil disimpan dan diperbarui. Kemudian, mahasiswa bisa lihat rekapitulasi kehadiran pada portal. Nah, jika tidak, selesai. Jika sinkronasi tidak berhasil, maka selesai. Nah, setelah itu, jika sinkronasi berhasil, setelah masih ada rekapitulasi kehadiran pada portal, kemudian temukan kesalahan input. Nah, jika terjadi kesalahan, laporkan kesalahan atau serahkan bukti surat izin atau sakit kepada admin. Setelah itu, admin akan validasi apakah laporan bukti valid. Jika iya, koreksi status kehadiran menyimpan admin. Jika tidak, berikan penjelasan penolakan. Nah, jika koreksi status kehadiran berhasil, sistem memperbarui status kehadiran. Kemudian mahasiswa lihat satu kehadiran yang telah diubah, kemudian selesai. Selanjutnya, kelola materi. Dosen pilih menu untuk upload materi, kemudian sistem validasi hak akses dengan ikut login, kemudian dosen unggah file materi dan berikan deskripsi singkat. Kemudian sistem validasi format didukung jika ia simpan materi ke dalam database kelas. Jika tidak, kembali ke unggah file materi. Nah, setelah materi berhasil disimpan ke database kelas, mahasiswa bisa akses menu materi dan unduh file materi, kemudian selesai. Selanjutnya, kelola nilai. Dimulai dari dosen pilih menu nilai, sistem tampilkan daftar kelas, kemudian menampilkan daftar tugas, dosen periksa tugas, kemudian masukkan nilai, setelah itu tekan tombol untuk upload nilai, sistem menyimpan nilai
ke database dan perbarui dashboard nilai. Kemudian mahasiswa akses dashboard nilai, kemudian lihat nilai dan selesai. Kemudian ini adalah sequence diagram sistem e-learning. Di sequence ini memodelkan alur interaksi edukatif dan pertukaran pesan dalam manajemen pembelajaran digital antara aktor dosen dan mahasiswa. Diagram ini merepresentasikan koordinasi pesan yang terjadi pada fungsionalitas krusial seperti pendistribusian materi ajar, pengumpulan tugas daring, pemberian skor evaluasi, serta pencatatan presensi perkuliahan secara real-time. Interaksi divisualisasikan melalui urutan waktu, mulai dari penyediaan slot tugas oleh dosen hingga respon sistem dalam memproses unggahan file mahasiswa ke dalam database. Alur ini memastikan bahwa setiap proses akademik dalam ekosistem pembelajaran digital terdokumentasi dengan valid, transparan, dan dapat diakses melalui dashboard pengguna. Yang pertama, sequence diagram kolom materi, yaitu dengan dosen upload materi, file, atau deskripsi, kemudian sistem e-learning mengirim pesan save materi ke database. Kemudian database mengirimkan status OK dari halaman ke dosen, memberikan verifikasi berhasil. Kemudian mahasiswa pilih materi ke sistem e-learning, langsung ke kolom tugas, yaitu dengan dosen membuat slot tugas, deadline, instruksi, kemudian dari halaman tugas ke tugas kontrol, simpan tugas baru, dari tugas kontrol ke database e-learning, insert tab data. Kemudian mahasiswa buka dashboard tugas ke halaman tugas. Dari halaman tugas ke tugas kontrol ke instruksi, kemudian mahasiswa upload jawaban file. Dari halaman ke kontrol submit jawaban, kemudian dari kontrol ke database save file jawaban. Dari database ke halaman konfirmasi, sampaikan notifikasi konfirmasi berhasil. Kemudian mahasiswa bisa edit tugas jika belum deadline. Kemudian kolom nilai, dosen pilih menu nilai, kemudian menampilkan halaman nilai, kemudian get daftar tugas mahasiswa ke nilai controller. Kemudian dasar input skor dan feedback, klik publikasi nilai, itu dari halaman nilai ke nilai kontrol, proses upload nilai, dari controller ke database, save grade and feedback. Kemudian mahasiswa akses dashboard nilai, menampilkan halaman nilai. Dari halaman nilai ke controller, request skor, dari controller ke database, fetch nilai. Kemudian dari database, mahasiswa menampilkan nilai dan feedback. Setelah itu, kalau presensi, dosen ingin mengikuti presensi, kemudian menampilkan sistem e-learning, dari sistem e-learning simpan ke database. Dari database ke halaman sistem e-learning menampilkan notifikasi database save. Kemudian dari halaman ke database get data presensi. Kemudian mahasiswa cek rekap hadir. Dari database ke mahasiswa cek rekap hadir. Kemudian menampilkan status. Kelas diagram sistem e-learning. Kelas diagram pada sistem e-learning ini memodelkan hubungan fungsionalitas dalam ekosistem pembelajaran virtual. Diagram ini menggunakan kelas entitas utama seperti materi tugas dan jawaban tugas sebagai pusat penyimpanan data akademik. Alur kerja sistem dijalankan oleh e-learning control yang mengordinasikan distribusi konten pembelajaran ke berbagai halaman antarmuka atau boundary. Hubungan antar dosen dan materi digambarkan sebagai relasi satu ke banyak, seperti simbol, ini simbolnya, yang menunjukkan otoritas dosen dalam mengelola konten mata kuliah. Sementara itu, integrasi data kehadiran dikelola melalui kelas presensi yang terhubung langsung dengan sesi kelas, memastikan seluruh aktivitas belajar mengajar terdokumentasi secara real-time. Ini adalah gambaran kelas diagram sistem e-learning-nya. Ini sebagai boundary-nya, terus ini sebagai jembatannya, controller, jembatan antara boundary dengan database.
Sekian presentasi tugas besar mata kuliah Object Oriented Analysis and Design dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.